Assalamualaikum teman-teman sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi kita hari ini di hari yang paling berbahagia, yaitu di hari Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita berangkat ke masjid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha wa yawmul 'idil fitri wa yawmus surur wa yawmul mafur ahalallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykumus siyam. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم ولا يتكلم، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا، لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwim al-Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wansurna ala mu'aniddin wahtim lana minka bil khair wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak bisa terbilang. Mudah-mudahan kita sebagai hamba-Nya dan diciptakannya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan iring salam tanpa kita curahkan kepada junjungan kita Habibana Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama khotib berwasiat khususnya buat diri pribadi dan keluarga. Dan yang kedua kepada seluruh jamaah kaum muslimin muslimah yang hadir hari ini, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selesainya Ramadan, dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan surat cinta kepada kita selaku hamba-Nya yang sudah diciptakan jauh hari sebelum kita berada di alam dunia. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berbahagialah orang yang sudah mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya di sini jelas harus memberikan tafsir dan penjabaran yang sangat luas. Bahkan Jalaluddin Asyuti mentafsirkan dalam 10 kriteria. Saya sampaikan tidak sampai 10.
Allahu Akbar walillahil hamd. Qad aflaha man tazakka yang pertama adalah ayat bitathhiri minaz zakat. Dia sucikan dirinya dari zakat. Kalau ada orang beliau aku Islam tapi tidak zakat itu bagian perut, maka kurang Islamnya. Kalau ada orang beliau mengaku Islam tapi dia tidak haji, mampu, bukan masalah mampu tidak mampu, harus mampu biayanya, harus mampu tenaganya. Beliau tidak berangkat, bagian kaki tidak berangkat, tidak sempurna Islamnya. Kalau dia Islam kemudian tidak sholat, maka itu adalah bagian sholat bagian kepala. Jadi kalau ada orang mengaku Islam kemudian dia tidak sholat, dia punya badan tapi tidak punya kepala. Kalau ada orang sholat tapi tidak puasa, tidak zakat, tidak berangkat haji, dia punya kepala tapi tidak punya badan. Tidak sempurna orang tersebut. Maka yang pertama berbahagialah orang tersebut yang sudah mengeluarkan zakat fitrah. Di sana ada yang disebut dengan jatah dan haknya fakir miskin yang harus kita keluarkan. Siapapun orangnya tersebut, keluarkanlah itu tersebut walaupun hanya 1 tahun sekali. Allah Maha Baik, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Orang kaya sama 3,5 liter. Orang miskin sama 3,5 liter. Pejabat sama 3,5 liter. Presiden sama 3,5 liter. Siapapun dia, raja pun dia, sudah ada ukurannya untuk zakat fitrah. Apa artinya? Kalau di masalah zakat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memperlihatkan tidak ada bedanya orang miskin dan orang kaya, tidak ada bedanya pejabat dan juga orang sipil, semua di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Siapapun orangnya, dia tarawih 8 ataupun 10, dia tarawih 8 ataupun 20, pakai kunut ataupun tidak pakai kunut, yang Allah lihat bukan itunya takwanya. Yang Allah lihat bukan tahlil, tidak tahlil, takwanya. Yang Allah lihat bukan masalah dia maulid Nabi ataupun tidak maulid Nabi, yang Allah lihat takwanya. Maka pantas ketika Idul Fitri kalimatnya Allahu Akbar. Siapapun dia, pejabat pun dia, apapun dia, miskin ataupun kaya, semuanya kalimatnya satu, mengagungkan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu. Jadi kalau ada orang yang Islam ke zakat sangat disayangkan. Yang kedua, siapa orang yang qad aflaha man tazakka? Qad aflaha man tazakka yang kedua ayat siyam bi syahril Ramadan. Di dalam surga ada namanya Babu Ar-Royan. Ada pintu buat orang-orang yang berpuasa. Di sanalah kita sudah memiliki tempat, kita sudah memiliki pintu yang disebut dengan pintu Babu Ar-Royan. Pintunya orang-orang yang berpuasa. Orang yang puasa silahkan masuk, yang tidak puasa tidak boleh masuk. Ditutup. Kenapa? Karena kamu tidak sempurna badannya. Kamu punya badan tapi tidak punya perut. Semua orang bisa lebaran, tapi tidak semua orang bisa Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Fitri adalah milik orang-orang yang berpuasa. Karena Idul Fitri adalah milik orang-orang yang saum bi syahril Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza kana akhiru min syahril Ramadan," apabila datang akhir Ramadan, maka bakatis samawati wal ard, maka menangis langit, wal ard dan bumi, wat tuyur dan juga burung, was sama dan ikan yang ada di laut, kemudian yang ada di air, kemudian wal jarad dan juga belalang-belalang, wal kursi dan kursi, wal malaikat dan malaikat, semuanya ketika akhir Ramadan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa mereka menangis?" Karena ini musibatin akbar. Ini adalah musibah yang sangat terbesar. Ini musibah yang paling agung. Buat siapa ya Rasulullah? Buat umatku, wahai sahabatku. Kenapa disebut musibah? Karena mereka akan ditinggalkan oleh tamu agung, akan ditinggalkan oleh tamu yang amat besar. Mereka datangnya hanya 11 bulan sekali. Mereka mengatakan Ramadan agung, mereka mengatakan Ramadan besar. Ramadan ini adalah tempatnya pahala, tapi tarawih mereka tinggalkan, tapi baca Quran mereka tinggalkan. Mereka sibuk dengan yang namanya kerjaan-kerjaan alam dunia.
Bahkan mereka tinggalkan yang datangnya sebulan sekali, yang datangnya 11 bulan sekali. Mereka mengatakan ini tamu agung. Mana ketika Rasulullah i'tikaf, kita tidak i'tikaf. Mana ketika Imam Syafi'i baca Quran, hatam 80 kali baca Quran, hatam 60 kali baca Quran, kita tidak sebut dikun untuk kita baca Quran. Allahu Akbar. Mana yang sebut kita bermazhab Imam Syafi'i, sementara Ramadan akan tinggalkan kita. Kita masih juga belum ada peningkatan iman dan Islam. Makanya Ramadan ini adalah musibah terbesar. Kemudian sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, wa nahnu ahlu bilha, aku yang berhak menangis, aku yang berhak ya Rasulullah untuk menangis. Bukannya langit, bukannya bumi, bukannya kursi, bukannya malaikat, bukan ya Rasulullah. Mereka tidak berhak sebetulnya menangis. Kenapa? Karena musibah ini untukku ya Allah. Ini musibah untuk umatku. Mereka akan segera dicatat kembali. Ini setan ketika tanggal 1 Syawal. Mereka sudah mulai mengatur strategi. Mereka mengatur cara. Bagaimana caranya umat Nabi Muhammad yang tadinya bagaikan bayi yang baru lahir, mereka akan tergelincir lagi ketika datangnya Idul Fitri. Sibukkan mereka dengan main-main, sibukkan mereka dengan makanan, sibukkan mereka dengan yang namanya pelesiran dan lain sebagainya, sehingga mereka tinggalkan sholat, mereka tinggalkan yang namanya kebaikan. Allahu Akbar. Selamat sebulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dibersihkan hanya 1 Syawal ini. Kita tinggalkan sholat. Allahu Akbar. Kami yang berhak menangis, ya Rasulullah, bukannya langit. Kami tidak tahu tahun depan apakah hidup ataupun tidak. Besok tahun depan 1445 Hijriah, apakah bapak-bapak panjang umur ataupun tidak, bisa nikmati Ramadan ataupun tidak, itu semua adalah sejarah. Maka Ramadan ini setelah Idul Fitri ini jadikan sebagai momentum untuk bapak-bapak meningkatkan iman dan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, qad aflaha man tazakka, ayyul walidain. Anak yang dia punya orang tua, dia tidak lupa akan perjuangan orang tuanya. Dia tidak lupa akan yang namanya orang tuanya. Siapa kita? Sombong amat kita, belagu amat kita. Ibu kita tidak pernah lihat selama Ramadan. Ibu kita melahirkan kita. Apa bapak bisa membalas? Apa ibu bisa membalas air asli dari ibu kita? Siapapun ibu Ramadankan, ibu umrohkan, ibu hajikan orang tua kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah aku bisa membalas jasa orang tuaku? Tidak. Apakah kita sudah memberikan mereka baju yang kita senangi? Apakah kita sudah mendoakan mereka di akhir-akhir sholat kita? Siapa kamu, wahai ustaz? Kamu tidak akan jadi ustaz. Siapa kamu, dosen? Kamu tidak akan jadi dosen tanpa perjuangan orang tua. Tidak pernah akan bahagia orang yang menyakiti hati orang tuanya. Demi Allah, tidak pernah akan bahagia orang yang tidak pernah membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Bagaimana bukan dengan harta? Jadilah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Ustaz, ibu saya sudah meninggal dunia, bapak saya sudah meninggal dunia. Apa saya masih bisa berbakti kepada mereka? Masih bisa. Laksanakan 3, doakan mereka. Ini Ramadan adalah cara kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Kita terlalu jauh sama orang tua kita. Ketika orang tua kita manggil, si Anu, ketika orang tua kita sudah tua, si Anu yang mengurus. Akhirnya orang tua tidak tahu sampai mati tidak ada yang mampu turun ke alam kubur. Siapa kita? Sombong amat, belagu amat menjadi anak. Ini adalah Idul Fitri. Kata Allah, siapa orang yang melihat orang tuanya, mencium kening orang tuanya, aku akan berikan dia kebahagiaan dunia dan akhirat.
Cium orang tua kita, cium keningnya. Jangan terus selalu meminta harta, warisan dan lain sebagainya tanpa meminta terima kasih. Anizkurbi wali walidayk. Bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kepada ibu dan bapakmu. Kau syukur kepada Allah, tapi tidak syukur kepada orang tuamu. Aku tolak syukur. Allah Akbar. Bagaimana dahsyatnya orang tua kita, bagaimana dahsyatnya ibu kita. Idul Fitri ini jangan sampai kita lupakan orang tua kita. Kita berikan istri kita makanan, kita berikan istri kita baju, anak kita uang, tapi ibu kita, bapak kita lupa siapa yang menikahkan kita, siapa yang menyekolahkan kita, orang tua. Oleh karenanya, bapak-bapak yang kalau Idul Fitri ini menurut Imam Ghazali adalah isyarat, kelihatan ciri bahwa itu adalah kehidupan di akhirat. Kalau ada Idul Fitri, ada mereka yang menangis, ada mereka yang bertawa, ada mereka yang memakai baju baru. Di akhirat nanti pun sama. Mereka akan yang namanya ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang pakai baju, ada yang telanjang. Maka tidak pernah akan diterima Ramadannya kalau kita masih berendam diri, kalau kita masih tidak mau memaafkan. Perbedaan dibelakangkan. Rasulullah pun tidak memperlihatkan itu. Apapun kita, jenis apapun kita, maka hilangkan itu semua. Yang membedakan bukan itunya, yang membedakan adalah takwa. Mudah-mudahan di Idul Fitri hari ini orang tua kita menjadi orang tua yang bahagia di dunia dan di akhirat. Melihat anaknya yang sudah besar, yang sudah bisa membahagiakan istrinya, yang sudah bisa membahagiakan anak-anaknya, orang tua kita. Sampai detik kapanpun tidak pernah akan minta membalas jasa-jasa. Tidak pernah akan meminta kepada bapak-bapak harta. Tidak akan meminta apapun. Itulah orang tua kita. Mudah-mudahan Ramadan hari ini, Idul Fitri hari ini membuka semangat, Syawal membuka bapak-bapak untuk rajin sholat dan beribadah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa nabiyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li junubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, ampuni dosa bapak kami, ampuni dosa bapak kami ya Allah, ampuni dosa bapak kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, selamatkan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kedua orang tua kami ya Allah, dunia dan di akhirat. Kami sadar belum bisa membahagiakan dan membalas kedua orang tua kami. Selamatkan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, jika Ramadan tahun ini
adalah Ramadan terakhir bagiku ya Allah. Jika Ramadan tahun ini ya Allah adalah Ramadan terakhir bagi hamba, izinkan kami ya Allah, nasibkan kami ya Allah, kapanpun kau panggil kami ya Allah untuk berpulang ke Ahmad. Izinkan lisan ini basah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, terima puasa kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima zakat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Allah, ya Rabbana ya Rahim, berikan kami kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya Allah, takdirkan, nasibkan, wujudkan, kabulkan ya Allah, panggil kami ya Allah, sebelum kami bisa berziarah ke makam Rasulullah, sebelum kami bisa mencium Ka'bah, sebelum kami bisa tawaf di Baitullah, sebelum kami ya Allah bisa ya Allah berangkat haji dan umrah ya Allah. Tolong ya Allah, takdirkan kami, panggil kami untuk bisa berangkat haji dan umrah ya Allah. Takdirkan ya Allah, nasibkan ya Allah, terima doakan, kabulkan doakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'urfi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'murukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlikum wa la zikrullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah